Hengki Saputra, Jasmine, Laura, Muhammad Aldo. Ini yang kelas kamu yang alfa. Muhammad Prasetyo. Hadir, Bu. Tahan konsentrasi. Ya. Cluenya adalah ibu berkata. Ya. Cluenya adalah ibu berkata. Misal, sekarang boleh ikuti. Ibu berkata pegang kepala. Ibu berkata pegang hidung. Ibu berkata pegang telinga. Ibu berkata pegang mata. Pegang mulut. Berarti kan dulunya ibu berkata. Ibu kan langsung pegang mulut. Sekali lagi ibu lagi. Ibu berkata angkat tangan sebelah kiri. Ibu berkata angkat sebelah tangan sebelah kanan. Pegang telinga. Berarti masih ada yang belum konsentrasi. Sekarang yang kedua. Tuh gajah itu besar. Ya, gajah itu besar. Gini gerakannya. Silakan ditiru. Gajah itu besar. Semut itu kecil. Ya. Gajah itu besar. Semut itu kecil. Sekarang kita ubah gerakannya. Gajah itu gerakannya kecil. Semut itu gerakannya besar. Ya. Sekarang kita mulai. Gajah itu kecil. Kan gajah itu kata ibu gerakannya ditukar. Semut itu besar. Lagi, ulangi. Semut itu besar. Gajah itu kecil. Semut itu besar. Gajah itu besar. Sekarang beri tepukan untuk kita. Oke, untuk hari ini kita bakalan masuk ke materi yang baru. Kemarin kita sudah mempelajari sistem gerak. Sistem gerak kemarin itu salah satu contohnya itu ada tulang. Kemudian ada
kita. Apakah kamu pernah merasakan denyut jantung kamu sendiri? Pernah? Di mana kamu rasakan denyut jantung kamu? Di dada. Di dada kamu ada jantung terletak di sebelah kiri. Nah, yang jauhnya sebelah kanan yang mana jantung pajak sebelah kanan. Sekarang jika kamu ingin merasakan denyut jantung kamu, coba letakkan telapak tangan kamu di dada sebelah kiri. Berdenyut tak jantung kamu? Berdetak tak? Nah, yang tidak berarti bukan mati, berarti hampir ya. Itu merupakan kalau jantung kita berdetak atau berdenyut, itu menandakan jantung memompa darah. Ketika darah dipompa, jantung berdetak atau berdenyut, maka dialirkannya ke seluruh tubuh kita dan paru-paru. Pernah melihat bentuk darah? Pernah? Warnanya? Merah. Jadi ketika kamu tertusuk di tangan atau tergores di jari tangan kamu, bakalan keluar darah. Dan juga ketika kamu hanya tertusuk sedikit, darahnya bakalan cepat berhenti karena terjadinya proses pembekuan darah. Nah, untuk organ peredaran darah pada manusia itu organnya hanya dua, yaitu jantung dan pembuluh darah. Jantung itu ada satu, ada dua ada kamu? Jantung ada satu, pembuluh darah kita itu ada dua, ada pembuluh darah arteri sama pembuluh darah vena ya. Nanti dijelaskan. Oke, ini ada fungsi jantung. Tadi di awal sudah ibu bilang bahwa fungsi jantung adalah memompa darah ke seluruh tubuh, ya. Jantung memompa darah dengan cara berkontraksi dan merelaksasi secara bergantian sehingga jantung berdenyut. Maksudnya berkontraksi, ketika berkontraksi jantung itu berdetak. Ketika berelaksasi kan jantung kan ada jeda kan? Jeda, desak, jeda, detak. Nah, itu dinamakan berkontraksi sama berelaksasi. Kemudian jantung terletak di dalam rongga dada sebelah kiri. Ukuran jantung kira-kira sebesar kepalan tangan pemiliknya. Jadi jantung kalian itu sebesar kepalan tangan kamu sendiri. Berarti inilah besar jantung kamu. Oke, selain terdapat di dalam rongga dada, jantung juga dibungkus oleh selaput tipis yang disebut perikardium. Oke, ini untuk struktur jantung. Nih, ada seramik kiri, seramik kanan, milik kiri dan milik kanan. Untuk lebih jelasnya, nih struktur jantung. Nih, bagian sini ya, ini dinamakan bagian-bagian dari jantung. Bisa kalian lihat sendiri, ada aorta, ada vena, atrium kanan kiri, bilik kanan dan bilik kiri, dan bagian-bagian lainnya. Oke, ini untuk bagian jantung tadi ada seramik kanan dan seramik kiri, bilik kanan dan bilik kiri beserta fungsinya ya. Lanjut, ada pembuluh darah. Pembuluh darah itu merupakan saluran tempat mengalirnya darah dari jantung ke seluruh tubuh dan dari seluruh tubuh kembali lagi ke jantung. Maksudnya pembuluh darah itu urat. Nah, urat nadi yang bahasa kita tuh ya. Makanya kita kalau pingsan, kalau puncak mana pasti melihat dari atau memegang denyut nadi kita ya. Nih, untuk jenis pembuluh darah itu ada pembuluh nadi atau arteri, pembuluh balik atau vena, kemudian ada pembuluh kapiler. Itu beserta fungsinya dan cara kerjanya. Nih, perbedaan pembuluh darah antara
kecil. Oke, sekarang Ibu bakalan membagikan kalian LKS atau lembar kerja peserta didik kegiatan kalian. Kelompok 1 mana kelompok 1? Mana kelompok 1 tadi? Kelompok 2? Kelompok 3. Kelompok 4? Kelompok 4? Kelompok 5? 5. Kelompok 6. Kakek langsung balik ke serambi kanan, berarti dia dari sini ke serambi kanan. Sebelah sini. Kakek kalau yang paru-paru dia dari sini, paru-paru sini balik lagi ke kanan. Seperti skemanya saja. Ini skemanya sudah dibuat di depan. Kakek jangan ini kan ada susah baik. Kalau ini sudah dibuat. Iya, yang merah itu dari dan yang biru ini tidak masuk. Itu bagian begini. Yang ini pada kalian gambar peredaran darah pada manusia. Itu nale. Nomor 10 yang ini namanya aorta. Itu sudah ada arteri pulmonalis. Nomor 3 ada vena pulmonalis. Sudah komplit, sudah 3 komplit. Sekarang kita masuk ke tahap presentasi atau hasil dari diskusi lembar LKPD kalian. Sekarang untuk kelompok 3, silakan sampaikan hasil diskusi kelompok kalian. Bagian-bagian jantung terdiri dari aorta, arteri pulmonalis kiri, vena pulmonalis kiri, atrium kiri, katup aorta, katup mitral atau bifusvidalis, ventrikel kiri, interventricular septum, descent aorta, vena cava inferior, ventrikel kanan, katup tricus vigilas, atrium kanan, vena pulmonalis kanan, arteri pulmonalis kanan, vena cava superior, katup pulmonalis, pulmonari trunk. Oke, jadi yang disebutkan kelompok 3 tadi itu benar nih untuk bagian-bagian dari jantung ya. Oke, lanjut ke kelompok 1. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok 1. Proses peredaran darah. Peredaran darah kecil, jantung atau bilik kanan, arteri pulmonalis, kapiler, paru-paru kanan, vena pulmonalis, serambi kiri. Peredaran darah besar, jantung kiri, aorta, arteri, arteriole, kapiler,
oksigen, yang kaya oksigen bakalan melalui vena cava, ya. Kemudian balik lagi ke jantung menuju ke serambi kanan. Ini merupakan sistem peredaran darah kecil. Sistem peredaran darah besar. Nah, lanjut ke sistem peredaran darah kecil. Dari bilik kanan menuju arteri pulmonalis, kemudian menuju paru-paru. Nah, di paru-paru ini kalian lihat ada titik berwarna biru sama titik berwarna merah. Tadi Ibu jelaskan bahwa titik yang berwarna biru itu darah yang mengandung oksigen. Kemudian yang warna merah ini darah yang mengandung CO2. Jadi di paru-paru ini terjadi pertukaran. Nih, ketika oksigen sudah masuk paru-paru, kemudian darah yang mengandung CO2 bakalan keluar melalui vena pulmonalis menuju lagi ke serambi kiri, ya. Itu untuk proses atau cara kerja dari sistem peredaran darah. Lanjut kelompok berapa lagi? Kelompok 2 yang bakalan menyampaikan fungsi dari masing-masing bagian peredaran darah. Pertama, dari kelompok 2 akan menjelaskan hasil diskusi kami tentang peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Di sini kami akan menjelaskan apa saja fungsi pada mekanisme peredaran darah pada manusia. Yang pertama ada serambi kanan, yang berfungsi untuk menerima darah kotor dari vena serta memompa balik ke bilik kanan. Ada serambi kiri untuk menerima darah bersih dari paru-paru. Untuk memompa darah kotor ke paru-paru agar karbon dioksida dapat diganti dengan oksigen melalui pernapasan. Bilik kiri untuk memompa darah bersih ke seluruh tubuh. Vena cava superior untuk membawa kembali aliran darah yang mengandung karbon dioksida yang asalnya dari seluruh tubuh di bagian atas. Vena pulmonalis untuk membawa darah yang mengandung oksigen kembali lagi ke jantung. Selanjutnya darah akan diedarkan ke seluruh tubuh manusia. Kemudian ada arteri pulmonalis untuk mengangkut darah yang asalnya dari jantung untuk menuju ke paru-paru. Dan yang terakhir ada aorta yang mengantarkan darah kaya oksigen dari jantung ke seluruh tubuh. Demikian usul dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasil diskusi kelompok kalian masing-masing. Tadi ada yang menyebutkan bagian-bagian dari struktur jantung, kemudian ada yang menjelaskan atau mempresentasikan cara kerja atau mekanisme sistem peredaran darah, dan yang terakhir tadi adalah fungsi dari bagian jantung. Yang pertama ada yang namanya serambi kanan, itu menerima darah kotor yang mengandung karbon dioksida atau CO2 dari seluruh tubuh. Kalau yang serambi kiri dia menerima darah yang bersih atau darah yang mengandung oksigen. Kemudian kalau yang bilik kanan itu memompa darah kotor ke paru-paru untuk dibersihkan. Kalau yang bilik kiri itu memompa darah yang bersih kemudian diedarkan ke seluruh tubuh. Sampai di sini ada yang ingin bertanya? Sudah paham? Oke, untuk struktur jantung dan pembuluh darah, kemudian fungsi serta bagian-bagian dari jantung, Ibu anggap kalian paham ya? Oke, selanjutnya nanti setelah